Siapa di sini yang pernah kena kasus? Oh, saudara orang baik-baik. Ada tuh angkat sampai ke sidang? Ada? Ya sedikit ya. Mayoritas orang baik-baik. Tapi saya punya kabar buat saudara. Ada seorang manusia yang begitu takut akan Tuhan, saleh dan menjauhi kejahatan. Tapi kena kasus tuh. Namanya Ayub, betul ya? Jadi menurut saya ini pelajaran yang sangat penting, saudara. Sangat-sangat penting. Sebelum saya lihat PPT-nya, saya mau buka dulu 1 Korintus 6. 1 Korintus 6, tolong dibuka. 1 Korintus 6. Ayatnya yang kedua, Alkitab berkata demikian, saudara. Kalau bahasa terjemahan baru berkata demikian, atau tidak tahukah kamu? Nah, setiap kali kok kita berkata tidak tahukah kamu, ternyata banyak orang Kristen memang tidak tahu, saudara. Dan saya berdoa mulai sore hari ini saudara tahu. Amin. Apa itu? Bahwa orang-orang kudus akan kata menghakimi itu artinya akan ada di pengadilan dan harus mengambil keputusan, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Bayangkan saudara. Ini kabar, saya nggak tahu, saudara baca ini tuh perasaan saudara seperti apa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada di mana? Dalam tanganmu. Penghakiman dunia ini dalam tanganmu, saudara. Nanti, ya. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus kasus-kasus yang tidak berarti? Ini kan menyedihkan, saudara. Bahwa mayoritas umat Tuhan nggak ngerti hukum dan ketetapan. Nggak mengerti sidang ilahi. Sedangkan destiny saya dan saudara adalah menghakimi dunia. Nanti di zaman 1000 tahun, ada yang diangkat, mungkin Ibu Iren jadi menteri kehakiman mungkin. Atau jadi hakim agung. Ya, saudara jadi hakim apa gitu ya. Lebih lanjut, coba lanjut ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita, berarti saya dan saudara, betul ya? Akan apa saudara? Menghakimi. Malaikat, kata menghakimi, kata krino, itu artinya betul-betul pengadilan, saudara. Betul-betul pengadilan. Jadi apalagi perkara-perkara biasa atau kasus-kasus biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi mari kita harus belajar. Semua hukum dan ketetapannya ada di 66 buku. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kasih contoh ya. Mari buka dengan saya sebelum kita lihat PowerPoint-nya, nanti lebih banyak. Saya lebih banyak ngasih pengajaran dan contoh. Ya, tadi kesaksiannya sudah banyak dari Ibu Iren. Mazmur 41. Ini keren, saudara, keren banget. Mulai ayat yang kedua ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Versi mudah dibaca berkata, berbahagialah orang yang menolong orang miskin. Akan mendapat banyak berkat. Salah satu cara saudara mendapat banyak berkat adalah tolong orang miskin. Gampang saudara, betul? Perhatikan lagi, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Versi mudah dibaca berkata, apabila kesulitan terjadi, Tuhan
akan menyelamatkan. Ayat yang ketiga, Tuhan menjaga dan menyelamatkan hidupnya. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Bayangkan, hanya dengan menolong orang miskin. Janjinya banyak banget, saudara. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Jadi kalau ada musuh-musuh yang berperkara dengan saudara, coba mempermainkan, saudara tinggal isi aja tuh, tolongin orang miskin. Sekarang kan banyak orang miskin, kesempatan lebih banyak sekarang. Ini hukum. Ini ketetapan. Saudara mau buat apa aja sebenarnya setiap hari. Kita menghadapi kasus demi kasus di alam roh. Contoh saudara, saya tadi teringat sebelum kita masuk. Satu hari, saya pergi ke Venezuela sama Ibu Ruth Apung, sama Ibu Nita. Sebelum sampai di sana, Tuhan sudah kasih pesan. Inilah nanti yang kita namakan Dewan Musyawarah. Ya. Tuhan kasih tahu, siapkan satu ayat, minta sama Tuhan ayat yang rema buat kamu. Ya. Nah kemudian begitu baru sampai, ini belum face to face, baru sampai, udah ada suara berkata, apa hakmu datang ke negara ini? Saudara bilang, dalam nama Yesus, pergi. Bisa gitu? Pertanyaannya, apa hakmu, apa dasarmu, apa legal posisimu datang ke bangsa ini? Yesus berkata, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia. Yesus yang suruh, ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia. Venezuela masuk dunia? Iya. Kemudian lagi, ada janji Tuhan sama Abraham berkata begini, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunanmu akan memiliki bangsa-bangsa. Ada, tapi kalau kita nggak tahu, nggak pernah baca Alkitab, Roh Kudus nggak bisa mengingatkan. Ya, menarik sebenarnya. Menarik. Oke, kita mulai. Karena waktunya cuma sejam lebih. Oke, mari buka Ulangan 32 ayat yang ke-8. Dalam versi bahasa Indonesia dikatakan menurut jumlah bilangan-bilangan Allah, anak-anak Allah, atau bilangan-bilangan bangsa Israel ya. Tapi New Living Translation berkata begini, ketika yang maha tinggi menentukan negeri-negeri kepada bangsa-bangsa, ketika dia membagikan umat manusia, ia menetapkan batas-batas bangsa-bangsa menurut jumlah di pengadilan ilahi. Kalau ada kesembuhan ilahi, maka ada yang namanya pengadilan ilahi. Nanti kita akan belajar siapa hakimnya, siapa jaksanya, siapa pengacaranya, dan kasusnya apa. Saudara, semua di dunia ini ditentukan di sidang ilahi. Pak, itu kan buat bangsa-bangsa. Kalau buat pribadi, lebih enak lagi, saudara. Alkitab berkata, kita punya keberanian menghampiri tata kasih karunia. Satu hari, ibu saya sakit keras. Dan hari-hari itu menjelang acara bahtera, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini bagaimana kalau meninggal pas hari acara bahtera, maka saya nggak bisa ikut acara bahtera. Saya berdoa dan tiba-tiba ada pesan Tuhan, nak, kamu bisa masuk ke sidang ilahi Tuhan dan menentukan di hadapan Bapa, minta sama Bapa, kapan mamamu dibawa pulang. Ajaib toh? Saya datang dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya ingin melayani, saya ingin ada di sidang ilahi di Semarang waktu itu. Saya minta besok, itu masih 2 minggu lagi, besok ibu saya pulang. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara tahu, besokannya, saya ini nakal, saya ini dulu takut lihat orang mati, saudara. Jadi saya bilang, saya izin ya ke Jakarta, itu di Sukabumi, saudara. Beliau menunggu saya. Itu saya datang, Ma, ayo pulang. Langsung saudara, tit, pulang. Seperti yang saya minta. Dahsyat sidang ilahi itu, saudara. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Seperti Paulus berkata, tidak tahukah kamu
Dan saya berdoa mulai hari ini setiap kita tahu. Dan sekali lagi kita harus berdoa, mari baca, mari pelajari, mari renungkan 66 pasal. Ya. Jangan menghafal di luar kepala, saudara. Menghafallah di dalam hatimu dan di dalam kepalamu. Amin. Banyak orang Kristen itu menghafal di luar kepala masalahnya. Pakai handphone. Karena kadang-kadang saudara ketika menghadapi sesuatu, itu akan suara muncul. Contohnya waktu saya di Venezuela itu, pokoknya kami diancam mati semuanya. Itu di tengah muterin pesawat, dingin saudara. Dan saya bilang ini muter sekali lagi saya mabok nih, saya bilang. Dan dia mulai mengancam macam-macam. Saya lupa ayatnya apa, tapi saya sampaikan ayat itu. Dan itu benar-benar dia berhenti saudara. Saudara ketika engkau nanti dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi, saudara nggak bisa main fisik istilah saya. Kalau menghadapi preman mungkin pakai fisik saudara ya. Kalau menghadapi wali kota, menghadapi gubernur, gak bisa saudara. Mainnya legal. Siap ke next level? Masih semangat? Amin. Oke, next. Nah, pada suatu hari, Ayub 1 ayat 6, tadi Ibu Ira disampaikan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah itu masalahnya saudara ya. Iblis itu dendam kesumat sama kita. Iblis itu seperti jaksa yang bawa surat tuntutan. Ini Pak Luki bolong baca Alkitabnya ya. Pak Luki ini tidak perhatiin anak buah, kurang berani konfrontasi. Itu panjang saudara ya. Dia begitu, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Kalau sudah baca ceritanya, Tuhan tanya, kamu perhatikan hambaku Ayub? Kamu perhatikan hambaku, sebut nama saudara di situ. Mungkin kita enggak kayak Ayub, tidak ada seorang pun yang saleh, jujur, takut. Tuhan saya salehannya kurang. Pasal kita banyak saudara. Jadi mau nggak mau saudara harus belajar hukum, ketetapan, dan perjanjian. Saudara, Ibu Iin punya 10 menit di YouTube, pelajari saudara. Banyak perjanjian tuh, banyak. Termasuk sidang ilahi juga ada. Ya. Nah, dalam versi New Living Translation itu berkata begini, suatu hari anggota pengadilan surga datang. Jadi surga itu saat-saat tertentu membuat pengadilan. Atau ada sesuatu yang menentukan, misalnya di menjelang pergantian tahun. Contohnya kenapa kita buat tadi dikatakan buat SMA, karena iblis menuntut. Ini sudah waktunya, ramalan dan kejahatan begitu banyak. Umat Tuhan juga banyak yang online ya, banyak yang tidak beribadah lagi. Pokoknya numpuk kesalahannya. Tuntutannya adalah bencana demi bencana karena memang sudah waktunya. Maka masuklah kami ke Dewan Musyawarah Tuhan. Tuhan, tuntutannya begini, bagaimana? Tuhan berkata di setiap provinsi harus ada minimal 10 orang yang setiap hari jam yang sama serentak sehati berdoa. Makin banyak makin baik, karena tadi katakan begini, menurut bilangan di sidang ilahi. Ya, kemudian karena waktu, di dalam Kisah Rasul 18, satu hari Tuhan datang sama Paulus. Paulus, jangan takut. Terus menginjil, terus bergerak. Tidak ada yang akan menganiaya engkau. Karena banyak umatku di kota ini. Jadi di sidang ilahi yang menentukan, itu jumlah masa itu penting saudara. Itu bicara cawan. Cawan kita itu penting. Amin. Nah saudara, kabar baiknya adalah Tuhan di pihak kita. Tapi sebagai Bapa, dia hakim, dia harus adil. Tapi kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus. Oke, next. Nah, singkat aja, sidang di bumi ya, itu bayangan yang di surga. Jadi kalau saudara sekali-sekali belajarlah, lihat ke pengadilan seperti apa, supaya punya gambaran ya. Tuhan adalah raja, tapi dia adalah hakim yang mencintai hukum. Maka kita sebagai anak-anaknya harus mencintai hukum.
Mulai benahi tadi seperti Ibu Iren, sebagai suami, sebagai anak, sebagai ayah, benahi hidup kita. Sesuai hukum Tuhan. Suami-suami kasih istri. Istri-istri jangan tanduk suamimu. Amin. Tunduk sama suami. Anak-anak hormati orang tua jangan sakiti hati anakmu. Ada semuanya. Oke. Nah, ayatnya di situ nanti saudara akan dapat PPT-nya supaya cepat aja. Jangan dulu. Yesus dan Roh Kudus adalah advokat. Kalau di sebuah sidang, kalau saya ikut sidang terutama di Amerika, ya, itu kalau punya pengacara hebat, orang yang salah jadi benar, saudara. Ya. Di dunia seperti itu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang adil, ya, Tuhan yang jujur, Tuhan yang tidak pakai suap-suapan. Ya. Tapi inti saya adalah kita punya pengacara Yesus yang mengorbankan darahnya, saudara. Jadi saya yakin, saudara itu punya banyak pasal, ya. Kita ini banyak tidak kesetiaan kok. Makanya setiap hari sebelum tidur, ingat-ingat hari itu habis ngapain. Bahkan kalau saudara buat salah, langsung, Tuhan, darahmu bersihkan aku. Karena barang siapa mengaku dosanya, dia adalah setia dan adil yang menghapus dosamu. Kenapa? Karena untuk iblis masuk ke sidang ilahi, dia perlu kekuatan ekstra, saudara. Makanya nggak selalu dia datang ke sidang ilahi. Tapi kita bisa setiap saat datang. Minta ampun, untuk minta ampun, amin. Ya, datang minta ampun buat istrimu, buat anakmu, buat stafmu, semuanya, saudara. Oke, next, kita punya Roh Kudus, Roh kebenaran. Yang akan mengingatkan tentang pasal-pasal firman-firman Tuhan untuk mengcover tuduhan yang diberikan sama iblis. Saya pernah dapat tuntutan lebih dari 1 kali. Iblis menuntut saya mati, saudara. Karena banyak pasal dituntutkan, berlapis. Tapi saya bersyukur, saya punya perjanjian sama seorang hamba Tuhan, Ibu Panglima, yang punya hubungan dengan Tuhan. Dan dia menghadap Tuhan, Tuhan, saya punya perjanjian. Aku mintakan ampun. Aku mintakan pokoknya beliau bersyafaat. Semua pemimpin, semua guru, saya ingat ya, guru-guru berdoa buat saya. Pokoknya semua memintakan belas kasihan. Tadi ada hukum belas kasihan, betul? Enak, saudara. Kalau kita mengerti pasal demi pasal sebenarnya. Nggak mungkin kalah sebenarnya. Ya, next. Nah, ini contoh, saudara. Iblis adalah pendakwa. Dia akan cari apapun, saudara. Contohnya, Simon, lihat. Iblis telah menuntut. Itu kan menuntut kan kerjaannya jaksa ya, tuntutan. Untuk menampi kamu seperti gandum. Wahyu 12 ayat 10. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara. Saya akan jawab yang pertama dulu, kasusnya Simon Petrus. Beda sama kasusnya Yudas, saudara. Nggak dibilang iblis menuntut Yudas, enggak. Tapi Simon dituntut untuk ditampi. Dan dia tidak lulus sebenarnya. Tapi ada satu statement di ayat yang ke-32, Yesus berkata begini, tetapi aku berdoa untuk engkau, supaya imanmu tidak gugur. Kita punya Yesus yang luar biasa, saudara. Tapi yang kedua, dibilang, jangan menjadi pendakwa saudara-saudaramu. Dia memang begitu, ya. Dia sih nggak setia. Dia memang pecina. Kita ikut barisannya iblis, saudara. Jangan jadi haters. Jangan jadi pengejek. Lebih baik jadi pendoa. Tuhan ampuni, Tuhan berikan pengertian. Amin. Saudara akan menolong banyak umat Tuhan. Kalau kita seperti Yesus, tetapi aku akan berdoa supaya imanmu tidak gugur. Di sidang ilahi itu akan banyak umat Tuhan yang berdoa dan itu membuat keputusan berbeda. Kalau di Amerika itu ada 10 saksi majelis biasanya, ditentukanlah pokoknya. Nanti mereka ambil suara. Mana yang menang, mana yang kalah. Bayangkan kalau kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Yang meringankan saudara kita. Bukan menjadi pendakwa. Oke? Nah, kitab undang-undangnya adalah
Alkitab, saudara. Ya, jadi pesan saya yang pertama, mari baca Alkitabmu. Amin. Mari nikmati setiap janji Tuhan. Mari nikmati setiap kemenangan yang Tuhan berikan. Next. Penting sekali belajar perjanjian dan hukum-hukumnya. Kenapa, saudara? Bayangkan ini ngeri sekali ayatnya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. New Living Translation berkata, Allah membenci doa orang yang mengabaikan hukum. Bayangkan, saudara. Tadi udah belajar ya hukum dan ketetapan, saya nggak usah bahas lagi. Kau saudara abaikan itu, doamu kekejian, saudara. Bagaimana bisa menang? Barang siapa memalingkan telinganya dari mendengar hukum, baik hukum Allah dan manusia, ini amplified. Bahkan, salatnya ya, sorry, pakai Google Translate cepat-cepat ya. Bahkan doanya adalah kekejian. Tolong diganti. Bahkan doanya adalah kekejian, kebencian, dan perlawanan kepada Allah. Saudara bayangkan, kalau kita tidak mencintai hukum. Kata hukum di sini pakai kata Taurat sebenarnya. Tapi buat kita adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab harus saudara cintai. Amin. Mulai hari ini yang belum baca Alkitab setiap hari, bertobat. Ya. Saudara nikmati kemenangan demi kemenangan. Ya. Next, ya. Mengapa perlu mengerti sidang ilahi? Mengapa perlu mengerti hukum dan ketetapan? Mengapa perlu mengerti perjanjian? Pertama, iblis menuntut untuk selalu menjatuhkan kita. Dia akan cari 1001 alasan. Dan akan sangat mudah dia cari alasan. Ya, ini Ayub contohnya. Ayub 2 ayat 2-4. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh, bayangkan saudara, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku, melawan dia, mencelakakannya tanpa alaskan. Bayangkan saudara, enggak ada alasan untuk mencelakakan. Karena walaupun anaknya buat salah, Ayub kan terus naikkan korban. Pendamaian terus, dia tekun saudara. Kita kalah tekun sama Ayub. Betul enggak? Saya juga kadang-kadang bolong kok. Tapi mari, kita harus mengerti sidang ilahi. Ada iblis yang menuntut untuk selalu menjatuhkan kita. Masalahnya apa? Sahabat-sahabatnya malah menjadi pendakwanya Ayub. Gak ada. Tapi sekali lagi yang ajaib ada begini. Tuhan itu tetap Tuhan mereka-reka yang baik, saudara. Bayangkan kalau Tuhan tidak bawa pulang anaknya Ayub, dan Ayub meninggal, sebelum anak-anaknya meninggal, kira-kira anaknya kemana saudara? Kerjaannya dari pesta ke pesta ke pesta. Orang mabok itu saudara, udah gak punya pikiran sehat. Mungkin terjadi incest dan sebagainya. Masuk neraka mereka semua, betul gak? Tapi Tuhan mereka-reka. Ayub sempat mengutuki hari kematiannya. Tapi pada waktu dia ketemu Tuhan, dia katakan, engkau baik. Ingat ceritanya gini, engkau baik dan engkau benar, engkau tidak pernah buat salah. Masukkan ini saudara. Apapun yang terjadi di hidupmu, Tuhan sudah mereka-reka yang terbaik buat engkau. Kalau enggak mungkin lebih mengerikan yang terjadi di hidup kita. Ya, next. Mengapa perlu mengurus sidang ilahi? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, kata lawanmu itu antidikos. Ya, antidikos itu artinya musuh dalam perkara hukum. Iblis datang ke Tuhan, Tuhan si ini begini, firmanmu bilang begini. Si ini begini, firmanmu bilang begini. Itu lawanmu ya. Sama saudara, perjanjian lama, perjanjian baru sama. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah, antitesis, usir,
dia dengan imanmu yang teguh. Iman, kita dibenarkan karena iman, hukum iman, saudara. Betul? Karena iman juga kita dimampukan untuk, walaupun suami kita mungkin mengerikan, kita tetap tunduk. Amin. Maka kita berkata, usirlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara tidak sendirian. Jadi jangan mau dibohongi, itu hoax. Kok kenapa aku terus yang berkesusahan ya? Dia kok enggak gitu ya. Saudara sedang berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang saudara harus bungkam. Lawan dengan imanmu yang teguh. Masalahnya saudara, iman timbul dari pendengaran. Nah kalau Alkitabnya aja nggak pernah dibaca, bagaimana bisa dengar? Baca aja belum tentu dengar. Kalau baca harus saya jujur nih, ada waktu-waktu baca Alkitab itu kayak cuma tulisan, gak ada artinya saudara. Saya bilang Tuhan tolong, bicara Tuhan. Kasih ayat, kasih firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Iman itu yang membuat kita bisa mengusir iblis. Ya. Oke, next. Kenapa? Untuk mendapatkan pembenaran saudara. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nanti saudara baca di rumah Lukas 18. Baiklah aku membenarkan dia, itu yang dikatakan hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini tidak takut akan Tuhan. Dia nggak peduli orang, bayangkan. Tapi karena si janda ini datang lagi, bela aku, benarkan aku. Akhirnya hakimnya nggak tahan, oke, mari kita sidang dan biarkan engkau dibenarkan. Nah kita punya Bapak hakim yang adil. Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan, kita punya perjanjian. Seharusnya kita orang-orang yang berkemenangan. Betul? Tidakkah Allah hakim yang adil akan membenarkan orang-orang pilihannya, kurang kata membenarkan, yang apa? Siang malam berseru kepadanya. Saya punya sebuah pergumulan dengan anggota keluarga saya. Saya sudah coba ya apa yang saya bisa, apapun saya kerjakan. Tapi kelihatannya situasi semakin runyam saudara ya. Akhirnya saya berdoa. Saya juga doakan siang dan malam. Tapi satu hari betul-betul menurut saya itulah sidang ilahi. Saya masuk, saya nyembah Tuhan, saya masuk Tuhan. Aku enggak tahu lagi dengan perkara ini. Saya sampaikan kepada Tuhan, saya sampaikan perjanjian, saya minta belas kasihan, pokoknya semua hukum yang saya tahu saya naikkan. Saya cuma perlu satu Tuhan, artinya saya perlu keputusanmu. Saya cuma butuh satu Tuhan, bicara keputusanmu, janjimu buat aku. Amin. Saya tidur saudara. Dan saya bangun, pagi-pagi bangun saya berdoa dan saya ketiduran. Lagi doa ketiduran, bayangkan saudara ya. Saudara pernah ketiduran lagi doa? Nah, gak apa-apa, kita sama ya. Tapi ketika saya ketiduran itu saya bermimpi. Di mimpi itu Tuhan perlihatkan sebuah skenario, sebuah cerita gitu ya. Sebuah kejadian, dan itu kejadian yang bagus sekali. Dan yang menarik, di mimpi itu Tuhan ada sebuah tulisan besar sekali saudara. Perjanjianku, kemudian nancep di sebuah bukit. Dup. Saya bangun, saya bilang yes. Sudah mulai hari itu, hati saya tenang, saudara. Mulai hari itu saya percaya ujungnya pasti baik. Mulai hari itu saya tahu Tuhan sedang mereka-reka yang baik. Saudara, itu sidang ilahi. Apapun masalahmu, apapun kesulitan pribadikah, keluargakah, perusahaanKah, kotakah, provinsikah, bangsakah, berdoa. Amin. Nanti kita akan belajar lebih dalam, oke? Dia akan membenarkan, membela hak seorang, itu artinya membela hak seorang, melakukan keadilan, membela hukum. Tapi Tuhan berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini masalahnya saudara. Pasti punya iman gak kita? Ya, next. Mengapa perlu mengerti sidang ilahi? Karena Tuhan mau melibatkan saudara.
Tuhan itu mengangkat umatnya begitu tinggi, saudara. Tadi kan di 1 Korintus 6 ayat yang kedua dan 3 ya. Saudara renungkan itu, menurut saya itu ayat ajaib banget. Dan itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk baca kitab, untuk belajar firman, untuk membereskan hal-hal yang kecil di hidup kita. Saudara bayangkan, nanti di masa yang akan datang. Bahkan menurut saya di depan-depan sini pun sudah terjadi kok. Kita memutuskan banyak hal buat bangsa-bangsa. Kita memutuskan buat provinsi. Saudara, saya baru dapat kabar, ya. Mungkin saudara juga baca. Saya ini pegang Provinsi Maluku Utara. Saudara tahu apa yang terjadi di sana? Survei nasional berkata provinsi yang paling berbahagia adalah Maluku Utara. Mereka di masa pandemi harga kopra, tahun lalu saya datang itu 4.000. Kemarin saya datang tahun lalu juga. Itu 12.000, saudara. Lagi kaya raya mereka, saudara. Saya yakin karena banyak orang yang berdiri. Saudara menentukan buat kota, buat provinsi, bahkan buat bangsa. Nah, ini ayatnya, saudara. Mazmur 149, saudara baca, itu keren banget, keren banget. Ya, istri saya berkata, buat kamu kayaknya semua ayat keren. Iya. Firman Tuhan itu keren. Coba bilang kiri kanannya. Firman Allah itu keren. I like it gitu. Alkitab berkata, Yeremia berkata begini, ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Tapi berapa banyak ketika aku baca Alkitab, aku ngantuk. Oke. Mazmur 149 ayat 9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Siapa yang sini yang dikasihinya? Kata semarak itu artinya kehormatan. Saudara, Tuhan kasih kehormatan untuk memutuskan Indonesia, untuk memutuskan banyak hal. Dia mau melibatkan kita. Siapa saya dan saudara? Saudara mau terima kehormatan ini? Pelajari hukum yang tertulis. Untuk melaksanakan terhadap mereka the written judgment. Keputusan yang tertulis, iblis tempatmu di neraka. Amin. Ini waktunya lawatan. Masih ada yang menahannya. Ada tertulis, saudara. Kami orang-orang yang menjungkir balikan dunia. Tapi ngurus rumah tangga gak bisa. Sama suami ribut melulu. Repot, saudara. Di sana saya berdoa, saudara. Ya. Next. Nah, seringkali dalam suatu kejadian, kita ini harus masuk Dewan Musyawarah Tuhan. Kata sederhananya begini untuk pribadi ya, untuk pribadi. Tanya Tuhan, Tuhan bagaimana solusinya? Tadi Ibu Iren sudah kasih gambaran yang baik, baca lagi hukumnya. Saya juga pernah waktu pegang sekolah, menghadapi sebuah kasus bullying, saudara. Wah, itu orang tua sudah sangat marah, menurut saya wajar marah. Wajar marah. Sudah buat surat ancaman, sudah bawa pengacara. Saya hadapi dengan istri saya waktu itu. Karena kebetulan anak MIP, saudara. Saya coba berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mintain ampun dulu, saudara. Saya minta ampun. Karena tetap ada hukum belas kasihan, betul? Ada yang namanya hineni. Ya. Waktu itu saya pakai hukum hineni, saudara. Tuhan, aku merendahkan diriku. Aku minta ampun buat guru-guru, buat murid-muridku, ya, buat orang tua yang marah. Dua-duanya marah, yang membuli maupun yang dibuli marah, saudara. Akhirnya saya bilang, boleh nggak kita ketemu? Datang pakai pengacara, saudara. Ini pasalnya nih. Oke, saya minta maaf, saya merendah. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saya merendah, saya ngomong, minta maaf. Dan saya mulai bilang, kalau ini masuk kasus hukum, kita akan ekspos nih semua, akan terekspos semua. Apakah anakmu tahan? Kita diskusi, kita cari solusi. Singkat cerita selesai. Tapi sebenarnya itu dimenangkan di mana? Di sidang ilahi. Kalau saya panik dan tidak tanya Tuhan, saya nggak bisa ngadepin orang tua.
Nah, untuk kasus Indonesia, provinsi, seringkali kita harus berdoa nyembah, masuk sidang ilahi. Tuhan, bagaimana memenangkan Maluku Utara? Setiap kali saya mau pergi biasanya kita berdoa, Tuhan cawannya apa? Pernah satu kali kami buat cawan 7 kali 7 jam, doa nonstop penyembahan. Wah saudara, itu panas menurut saya itu cawannya luber ber saudara. Enak banget, kemana-mana pun kayaknya gampang, uang datang, ketemu orang enak, ya peperangan juga kayaknya tinggal pergi gitu saudara. Karena dia sudah tahu, ini legalnya sudah menang nih. Ada orang yang bukan kelahiran sana, cuma karena mencintai Tuhan, Tuhan taruh hati Maluku Utara, nyembah minta ampun, nyembah minta 7 kali 7 jam itu enggak gampang saudara. Ya, masuk, karena Tuhan bilang nyembah nak. Nyembahnya juga bukan di ruang ber-AC, itu di depan kecapi itu saudara. Yang panas itu. Tapi itu murah, amin. Yang Tuhan seringkali perintahkan itu murah. Saudara coba bayangkan, menahan bencana besar itu, Tuhan cuma minta 5-10 menit. Buat saudara yang ngerti SMA, buat SMA. Tapi dengan segenap hati, bukan cuma nyalain suaranya Ibu Iin SMA. Kira apa-apa, betul ya? Bukan. Atau baca, demi nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lakukan dengan hatimu. Lakukan dengan berdiri buat bangsamu. Itu yang membuat perbedaan. Gampang dari tanggal 10 sampai tanggal 10. Sekarang udah tanggal 6, tinggal 4 hari lagi. Ayo lakukan dengan kuat ya. Itu sidang ilahi, Dewan Musyawarah. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah? Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman. Ini kuncinya saudara. Perhatikan dan dengar. Seringkali ada pernyataan Tuhan kita nggak dengar, nggak perhatikan. Apa bagian kita? Itu yang paling penting. Bagian Tuhan percaya dia akan lakukan. Amin. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali tingkah laku yang jahat dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Kalau sudah bertobat, pasti Tuhan ampuni. Nanti kita akan lihat contohnya saudara ya. Kata sot itu artinya dewan musyawarah, artinya keintiman. Ini bukan sidang ilahi yang pakai hukum-hukum, ini bicara keintiman. Makanya kadang-kadang kita masuk ke hadirat Tuhan itu perlu penyembahan, betul? Tuhan tunjukin secretnya nih. Ini loh, ya. Kalau kamu menang, ini loh, isi ini. Gini jalannya. Ya. Itu bicara konsultasi. Konsultasi sama Tuhan. Saudara dalam sidang juga seringkali begitu saudara. Konsultasi sama pengacara ya. Betul? Nah kemudian next. Nah baru masuk yang namanya hadir dalam sidang ilahinya. Nanti saudara, saya cuma kasih ayat-ayat sedikit. Saudara boleh baca lagi di rumah ya. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Bapak kita ini hakim ya. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ayat ini diambil sama Tuhan Yesus dan Yesus berkata, bukankah Alkitab berkata, kamu adalah Allah. Karena dia mau melibatkan saudara-saudara semua sebagai orang-orang yang turut menentukan keputusan di sidang ilahinya Tuhan. Kalau kita bisa nangkap di Dewan Musyawarah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita menentukan banyak hal buat hidup kita, keluarga kita, kota dan bangsa kita. Bisa nangkap? Oke. Kata eda dari kata ud itu artinya seorang saksi, kesaksian dan bukti. Kita harus bawa sama Tuhan bukti-buktinya. Ya apa yang menguatkan. Ya. Misalnya tadi Mazmur 41, ada yang mengalami kesakitan. Ya. Saudara bisa bawa Tuhan. Karena belas kasihanmu menggerakkan aku. Aku nih terus melayani orang miskin. Firmanmu berkata ini. Bisa. Saudara bisa pakai bilur-bilur sudah menyembuhkan. Tergantung sikonnya. Ya, next. Nah, langkah praktisnya saudara ya. Ketika saudara menghadapi satu situasi, jangan panik. Alkitab berkata jadilah tenang.
supaya kamu dapat berdoa. Ya. Tenang supaya kamu bisa melihat situasi secara jelas dan bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Kenali kasut yang dituntutkan setan itu apa. Kalau saudara nggak tahu kesalahan saudara apa, susah, betul nggak? Mau cari ayatnya apa? Mau kesalahannya aja nggak tahu. Satu hari saudara, saya ini batuk. Saya batuk 3 bulan lamanya, bayangkan saudara. Obat dari yang ringan sampai yang paling berat saya sudah minum. Tidak mempan. Udah didoakan banyak hamba Tuhan, saudara. Akhirnya dalam frustrasi saya datang sama Tuhan. Tuhan, aku udah capek batuk. Batuknya tuh bukan cuma betul-betul sampai sakit di perut, saudara. Tuhan, aku nih capek batuk. Betul-betul capek. Apa sih kesalahanku? Itu masuk Dewan Musyawarah. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, itu loh masalahmu yang kamu baru ucapin. Aku ini capek. Dan iblis tuntut Tuhan, dia capek. Aku kasih dia batuk. Langsung saya bertobat, Tuhan, aku datang kepadamu, itu sidang ilahi. Ampuni aku. Dengan iman aku berkata, kau tidak berikan kepadaku roh keletih lesu. Kau berikan kepadaku roh keperkasaan. Ampuni aku. Saudara, tidak perlu obat. Sembuh. Makanya kita perlu tahu tuntutannya apa. Ini yang susah, saudara. Oke? Nah, setelah udah tahu, cari ini masalahnya apa. Pemberontakan kah? Ketidaksetiaan kah? Cari, ayatnya semua ada. Alkitab itu ada. Apapun. Jangan nanti datang sama saya, Pak, saya punya masalah ini. Ayatnya apa ya, Pak? Doa, saudara punya Roh Kudus. Amin. Oke. Dasar hukum yang digunakan yang mana? Nah, kita perlu minta setelah itu, minta petunjuk pakar hukum. Kita minta petunjuk pengacara. Ya, Tuhan Yesus adalah pembuat hukum. Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah penolong. Dia ngerti, saudara. Semuanya ada. Alkitab adalah kitab hukum aturan main yang Tuhan berikan. Next. Nah, ini contoh. Ayub sudah ya, tadi ya Ayub ya. Pribadi juga saya tadi udah. Nah, saudara, Daud itu membunuh Uria, saudara. Hutang darah. Mengerikan. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 dan 10 katakan, dengan ini engkau sudah sangat menghina aku, kata Tuhan. Nabi Nathan datang menegur Daud ya, dengan perumpamaan, dan Daud berkata, aku sudah berdoa. Itu pengakuan, Tuhan ampuni. Tapi hebatnya Daud, dia cari pasal, saudara. Dia buat pengakuan nasional, buat Mazmur 51. Itu pertobatannya Daud. Alkitab berkata, siapa yang mengaku dosanya, dia diampuni. Dan Alkitab berkata, kalau seluruh orang sudah tahu, itu menjadi cawan yang begitu besar. Diampuni. Makanya kalau pemimpin saya selalu berkata, bersyukur kalau aku ini tegur di depan umum. Karena ada ayatnya berkata gini, cukuplah hukuman yang diterimanya, karena sudah banyak orang yang menghukum dia. Pernah baca di Korintus ya, saudara ya. Nah, Petrus saya sudah bahas tadi. Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Karena Simon berkata begini, aku siap mati buat Yesus. Betul? Ternyata ketemu hamba yang budak perempuan saja dia takut. Enggak lulus, saudara. Dituntut perkataannya sama iblis. Tapi kita bersyukur, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oke, next. Kota dan bangsa. Nah, saudara, kisahnya di Kejadian 18. Waktu itu Tuhan lagi jalan-jalan, ya. Dan Tuhan itu ngobrol sama Abraham, cuma ngobrol. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Abraham langsung mikir dong, ya.
Dan Tuhan berkata, aku akan ke sana dan melihat apakah benar seperti itu. Singkat cerita, Abraham mengerti ini kota akan dihancurkan. Dan dia datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau hakim yang adil. Kalau ada 50 orang, benar. Apakah Engkau akan menghukum? Enggak. Turun sampai 10, saudara. Kenapa berhenti sampai 10? Karena Alkitab tulis begitu, Pak. Ya, Alkitab memang nulis begitu. Salah satu yang saya pelajari, kenapa 10? 10 adalah perwakilan pemerintahan terkecil yang diakui dalam sebuah komunitas Yahudi. Jadi nggak bisa turun dari 10 lagi. Tapi nggak ada 10 orang, saudara. Tidak ada 10 orang. Makanya Sodom dan Gomora hancurkan. Tetapi saya yakin Abraham ini berdoa buat Lot. Makanya Lot dan sebenarnya istri dan 2 anaknya diselamatkan. Tapi istrinya berbalik. Karena ada perintah Tuhan berkata lewat malaikat, jangan melihat ke belakang, betul? Tapi dia melihat ke belakang, melanggar hukum, jadi tiang garam. Tapi ini sedang bicara ketika cawannya tidak cukup, Tuhan hakim yang adil harus menghukum. Tapi hatinya tidak mau menghukum sebenarnya. Bisa nangkap ya? Nah, bangsa Israel menyembah lembu emas. Ini satu bangsa, bayangkan di atas gunung Musa dan Tuhan sedang buat perjanjian. Tuhan tulis tuh, buat loh batu dan ditulis. Jangan adamu Allah yang lain. Itu baru yang pertama, saudara. Ya. Terus di atas membuat perjanjian, di bawah melanggar perjanjian. Lembu emas. Sampai Tuhan berkata, umatmu sudah menyembah lembu emas. Musa begitu lihat, langsung dia hancurkan, saudara. Perjanjian itu dihancurkan. Surat nikah itu dihancurkan. Dan Musa datang sama Tuhan, Tuhan, nanti apa kata orang? Semuanya tentang Tuhan. Musa bawa, bukankah engkau yang membawa keluar umat ini dengan namamu yang besar dan ajaib? Apa kata orang-orang, Tuhan? Tuhan ampuni, saudara. Tapi Musa tahu belum beres, Tuhan masih marah. Ya, kalau saudara tangkap bahasa saya, ini baca lagi, menarik, saudara. Musa ini berkata, aku akan menghadap Tuhan lagi. Apa cawan yang diisi sama Musa? Puasa 40 hari, 40 malam. Musa naik dan Musa bilang begini, ampunilah bangsamu ini Tuhan. Kalau enggak, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Keren, saudara. Dia berdiri buat bangsanya. Tapi takaran Musa cukup, saudara ya. Kenapa takarannya cukup? Tuhan pernah berkata sama Musa begini, engkau itu seperti Allah bagi Firaun. Betul? Harun seperti nabinya. Nah, Firaun waktu itu adalah penguasa dunia. Jadi dengan kata lain, Musa itu seperti Allah di dunia. Jadi dia bisa mewakili di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, cukup satu Yesus menghapus seluruh dosa dunia. Bisa nangkap? Ini cawannya. Tuhan akhirnya berkata, oke, aku ampuni, tapi aku gak bisa jalan sama orang Israel. Aku kirim malaikat, Musa ini gak puas dengan malaikat. Tuhan, sekalipun kami bangsa yang tegar tengkuk, yang membuat kami berbeda, adalah Engkau jalan dengan kami. Tuhan luluh hatinya, saudara. Tuhan berkata, aku akan jalan. Karena Engkau dapat kasih karunia. Hukum yang paling tinggi, hukum kasih. Di situ ada kasih karunia. Di situ ada perjanjian. Di situ ada ketetapan. Tuhan yang berkata sama Musa, engkau seperti Allah. Bisa nangkap ya? Oke. Niniwe. Nah, Yunus ini nggak mau datang ke Niniwe, bayangkan saudara. Karena ini bangsa, Yunus ini kan nabi ya saudara ya. Dia tahu ini bangsa yang sangat kejam.
Makanya dia nggak mau. Bukankah kita seperti Yunus? Ini orang susah ini, dibaikin juga jahat, dikasih murah hati tetap nyuri, betul nggak? Betul apa betul? Nah, dan akhirnya masuk perut ikan. Jangan sampai kita masuk perut ikan, amin. Dan singkat cerita, Yunus datang ke Niniwe. Dan berkata, dalam 40 hari, Niniwe akan ditunggang langgangkan. Betul? Terus apa yang dilakukan bangsa Niniwe? Dari rajanya, sampai budaknya, sampai bayi, sampai hewan, puasa saudara. Langsung nggak jadi, cawannya cukup, nggak jadi terjadi, ada pertobatan massal saudara. Pertobatan massal. Mereka kata puasa itu kan salah satunya artinya memohon belas kasihan Tuhan. Hukum Tauratnya harus dihukum. Tapi hukum belas kasihan adalah berkata begini, kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya layak kita dapatkan. Itu hukum belas kasihan. Pengampunan turun. Niniwe tidak dihukum di zaman itu, baru nanti saudara ya, karena tetap berbuat salah. Next, nah ketika dalam sidang ilahi itulah ada sebuah keputusan, itulah yang namanya ketetapan. Seperti kisah saya tadi, begitu Tuhan buat janji itu, saya tulis, saya catat, dan saya selalu ingat itu. Ketika iblis mau mulai ngomong dan macam-macam, saya berkata, Tuhan sudah menetapkan. Ya, jadi ketetapan adalah sebuah keputusan di sidang ilahi atas sebuah tuntutan iblis atau persoalan yang dinaikkan. Sesuatu yang sudah ditetapkan tidak bisa dibatalkan, tetapi bisa diatasi dengan ketetapan hukum yang lebih tinggi. Misalnya dalam sebuah sidang ilahi, cawannya kita nggak lengkap, diputuskan, ya. Nah kita bisa, kan sama di dunia pun ada nanti banding, betul? Kita bisa peninjauan kembali, kita bisa minta kasasi, sama. Di dalam Tuhan juga begitu. Bisa nangkap ya? Oke. Next. Nah ini mengukur cawan, ini contoh yang real sekarang ya. Iblis menuntut bencana sangat besar di Indonesia. Ada banyak pernyataan, ada gempa bumi, ada tsunami, ya. Ada mungkin pertumpahan darah. Nah Tuhan berkata, meminta umatnya berdoa. Kalau buat kita yang mengerti adalah SMA, ya, 5-10 menit. Angkat perjanjian, deklarasi di hadapan Tuhan. Setiap provinsi, setiap kota, setiap desa, sebanyak mungkin orang. Karena kita mau lawatan. Amin. Kita mau bangsa kita dipulihkan. Dan Tuhan berikan sama kita perjanjian, hukum dan ketetapan. Kenapa? Karena memang sudah masanya bencana, saudara. Ya, sampai hari ini terus kita berdoa diminimalisasi. Contohnya gempa, kemudian Semeru, ya. Mari kita gereja Tuhan semua berdoa, ambil waktu 5-10 menit, serentak, tentukan jam masing-masing. Usahakan tidak bolong. Kalau perlu tambah orang, saudara. Supaya cawan kita penuh. Tuhan minta mungkin di satu kota 10, kita kasih 100. Amin. Kita kasih 20. Nah, jadi yang penting saudara harus mengisi cawan. Ini kalau kita menduduki sebuah kota, saudara harus mengisi cawan. Kemudian saudara melakukan peperangan rohani. Kita memberkati, kita menabur, membuat kebaikan, mengawal, dan mengendalikan. Nah, sidang ilahi perlu dipersiapkan dan ditanya dengan detail ke Roh Kudus. Saya bayangkan begini ya, sekali lagi saya ulang. Ada Bapak sebagai hakim. Saudara kalau di sidang, hakim itu sangat dihormati. Kalau hakim masuk, semua jaksa, pengacara, termasuk terdakwa, ya, termasuk semua yang hadir, itu harus berdiri. Hakim itu benar-benar sangat berkuasa penuh. Nah sama, itu menurut saya miniatur kecil dari apa yang terjadi di sidang ilahi di surga. Nah, jadi kita bisa tanya sama pengacara, Roh Kudus. Tuhan, ini kenapa kondisi saya seperti ini? Apa yang salah dengan saya? Apa yang harus saya buat?
Apa yang harus saya lakukan? Bisa nangkap ya? Oke. Karena sidang ilahi menentukan segalanya untuk hidup, keluarga, bangsa, bahkan dunia.